Ya, saya ini agak ramai hari ini nih. Ada Perangkat testimoni, ada dihidupkan. pertanyaan, minta nasihat Mode ya. Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Lanjut Pak. Nah ini Perangkat kita lihat. USB. Ini lagi mencari perangkat katanya. Bisa ya. Gini, Ya, gini bisa. dok. Lanjut. Iya. Ah, gini dok lagi. Gini Pak Aladi, Ya, Pak Dokter Cokorda juga. Iya. Saya kan 12 tahun pakai dokter yang sama untuk mata. Iya. Artinya 2013 saya mau mulai dengan dia, lalu saya udah berkelana ke dokter-dokter lain, akhirnya kembali lagi ke dia, sebab dia yang paling tekun lah gitu ya. Iya. Ketika saya mulai menjelas, saya begini, mata saya terasa membaik. Iya. Ya, dokter kan minta saya minum 4 kali, 4 Iya. kali, empat, Sloki. ya 4 sloki ya, dari 2 sloki jadi 4 sloki. Tapi terus terang saya tidak selalu 4 sloki, sebab sebelum stok ini datang, saya takut kehabisan. jadi polisi saya, daripada saya putus, mendingan saya kurangi, gitu. Nah, sekarang saya sudah dapat yang saya beli tanggal 22, itu yang 6 botol itu. Iya. Saya juga dapat yang 1 box yang dari shipment 39, aman dah. Saya mulai minum lagi 4 itu lagi. Ya. Dan begini, saya mesti terus terang. Jadi barangkali unsur kebaikan ini membaiknya belum banyak, baru sedikit sekali. Tapi namanya membaik ya, selama ini kan memburuk sehingga penglihatan saya susah. Makin susah. Sehingga dokter Cokordo dia bilang, itu mah putus asa, katanya pasrah putus asa. Gitu. Nah, jadi ya memang saya udah putus asa tadinya dok. Apalagi saya udah ke spiritual, udah pakai doa, udah pakai apa, nggak ada perbaikan ya. Sampai siapa yang ngomong, salah seorang teman lah ngomong, Pak Frans pikirkanlah apa pesan Tuhan yang belum Pak Frans jalankan. Pak Frans dikasih umur sampai 78 tahun. Apa yang ditugaskan sama Pak Frans yang belum dijalankan? Pikirkan itu katanya, gitu. Nah, jadi begini dok. Saya ada 2 dokter yang sebetulnya mesti saya pakai secara teratur. Satu dokter jantung, tahun 2015 saya pasang 3 ring dok, langsung 3 ring. Nah gejala saya waktu itu sering masuk angin hebat sekali, rasanya seperti masuk angin. Saya nggak tahu apa. Herannya kalau saya ke ICU nggak ketemu bahwa itu gangguan jantung. Sampai ada yang levelnya profesor di salah satu rumah sakit, saya nggak usah sebut dah, nggak ketemu. Udah EKG, udah yang lari-lari itu apa namanya, yang lari-lari di tempel itu treadmill. ya, Treadmill. treadmill, udah pakai stetoskop, nggak ketemu. Treadmill. Ya, malah akhirnya ketika saya kalau lagi nyetir tuh, dulu saya masih nyetir sendiri, sakit di jalan tol, saya langsung ke rumah sakit. Dikiranya sakit saraf. Jadi dikasih obat saraf. Jadi pengaruh obatnya hilang, sakit lagi. Nah, sampai akhirnya saya ketemu satu dokter di Siloam Karawaci, dokter Ana, itu ahli jantung, dokter juga ya, dokter ahli jantung juga bilang, Pak Frans mesti bilang terima kasih sama Tuhan. Orang lain udah lewat ini katanya. Masa udah setahun begini? Bisa setahun dok merasa sakit gitu nggak lewat-lewat juga, ya artinya ada pesan khusus lah dari Tuhan ke saya gitu. Nah, akhirnya di situ dia disuruh pasang ring langsung 3. Tapi saya bilang, dok saya nggak bawa duit nih, nggak mahal kan pasang ring waktu itu. Lalu saya pergi ke yang bisa BPJS. Udah dapat tanggalnya. Saya sampai hafal, nggak akan lupa saya tanggalnya. 25 November. Jadi pada waktu itu dokternya bilang pada tanggal 23 atau 24, pada tanggal 23 seseorang suster akan telepon Bapak. Nanti apa yang harus Bapak lakukan pada tanggal 24 sebelum Bapak datang ke sini tanggal 25 gitu. Tanggal 23 nggak ada apa-apa, nggak ada telepon dari situ. Maka tanggal 24 saya telepon dokternya. Nggak taunya katanya komputernya rusak di situ, yang BPJS itu. Aduh, saya bilang sama istri saya, gimana ini? Langsung kami ke Prof. Santoso yang di Medistra. Udah nggak mau buang waktu lagi.
Nah, setelah dilihat, diperiksa sama Prof. Santoso, kamu masih mau nunggu apa lagi? Katanya ini udah kondisi begini. Udah langsung pasang. Iya langsung, saya nggak pulang lagi dok. Emang saya udah siap langsung 175 juta waktu itu. Dari mau menghemat ya dikeluar 175 juta. Aduh, nginepnya semalam. Nah, itu kan 2015. Mestinya pada tahun 2020 saya kontrol seluruhnya. Tapi saya ganti dokter, nggak mau ke Santoso lagi. Sebab ke Prof. Santoso disuruh datangnya jam 10, diperiksanya setengah 3 pagi. Dia kalau pagi dia tidur, sore dia periksa itu pasien. Nah, saya dapat malam pasien-pasien yang kontrol sudah datang. Saya dapat gilirannya setengah 3 pagi. Tiap kali begitu, wah nggak tahan. Dan supir saya juga jadi sakit kan dok. Ya udah saya cari dokter lain. Akhirnya saya ke Prof. Munawar. Prof. Munawar tuh ahli jantung yang dokter pribadinya Presiden SBY waktu itu. Nah, pada tahun 21 saya disuruh kontrol lagi. Dikontrol lagi katanya sumbatannya sudah 70%. Waduh. Itu kalau nggak salah waktu itu udah dibilangin ini biaya satu ring 85 juta. Waduh, ampun lah. Udah puluhan juta aja. Saya nggak merasa apa-apa, nggak merasa seperti tahun 2014 tuh. 2014 kan saya sakit gitu. Saya nggak merasa apa-apa. Jadi saya undur. Lalu tahun 23 kan saya mulai minum redox. Saya makin merasa yakin gitu. Jadi saya sekarang kalau mau CT scan aja 5 juta kan, dok. Daripada buang 5 juta untuk sesuatu yang saya udah yakin mestinya lebih baik, ya udah nggak mau saya gitu. Nah, pada tahun 21 juga dokter mata saya merasa aneh, kenapa nih mata saya nggak bisa membaik tapi malah terus memburuk. Dia suruh saya MRI kepala dok. Nah, MRI kepala itu ketemu ada tumor ternyata di kepala saya 1 senti. Lalu saya ke Prof. Eka yang terkenal itu ahli bedah saraf itu. Prof. Eka bilang begini, 1 tahun lagi kamu datang lagi. Kita lihat membesar, mengecil atau hilang katanya. Kita kalau membesar kita ukur berapa kecepatannya, mengecil kita ukur berapa kecepatannya gitu. Jadi tahun 22 saya mesti datang lagi, tahun 22 saya datang lagi. Sama aja dok. Nah, lalu jadi dokter Prof. Eka bilang tahun 24 kemana? Saya nih rasa 6,5 juta tuh itu MRI. Sayang kalau 6,5 juta. Kalau saya udah minum redox. Mengecil. Saya yakin mengecil. Mestinya kan dengan pikiran kita bisa bisa pengaruhi itu. Kecil udah hilang. Saya bilang gitu ya. Nah, sekarang bagian pertanyaan saya. Saya pakai ini Renu 28. Kata dokter kan dari sekali menjadi 2 kali. Kadang-kadang 3 kali kalau lagi siang. Sebab kan mesti cuci muka dulu. Pakai sabun supaya bersih kulit baru pakai. Nah, kalau pagi dan malam oke lah bisa ya. Kalau siang kadang-kadang enggak. Saya males lah cuci muka itu gitu. Itu dengan membaik itu saya waktu awal bulan ini atau awal bulan kemarin ya saya periksa ke dokter, aneh dok, tekanan bola mata saya perfect 13 dan 12. Dari 18 dan 16 jadi 13 dan 12. Aneh ini apa bola mata Pak Fras bisa loncat-loncatan tuh katanya. Nah, saya mau jelasin sama dia bahwa saya pakai Reno 28. Tapi ketika saya mulai menjelaskan, wah saya nggak belajar itu, katanya, sorry. Gitu ya. Dia memutuskan pembicaraan saya dok. Ya maklumlah pasien dia juga masih belasan orang nungguin di depan. Ngapain dia dengerin saya gitu. Saya mau minta advice dokter, gimana menjelaskan, cari kesempatan atau menjelaskan ini ke dokter ya. Sebab kalau dokter itu berhasil, saya yakinkan, pasti pasien banyak yang kena glaukoma kan banyak dok gitu.
Ya, Bapak jangan bersanding sama dokternya. Ya, Orang bukan dokter, bertanding. Saya terus terang begini dok. Sekarang obat saya kan tadinya makanya keterlaluan itu sebelum maksanya ya. Suatu pagi mata saya kuat loh. Lalu saya kompres dengan Aquades dan kasa steril. Nah setelah selesai saya kompres, gatalnya hilang. Saya buka kan. Wah perih dok. Nggak lama kemudian kira-kira 2 jam kemudian perih sekali. Jadi saya secara mendadak minta appointment ke dokternya. Saya mesti kontrol nih katanya. Tapi dokternya penuh jadi nggak bisa kontrol. Jadi saya di stop semua obat, dikasih obat apa untuk menghilangkan gatal dan perih. Buat apa namanya untuk menghilangkan gatal itu dok istilahnya. iya, Ya, gitu. dihistamin. Ya antihistamin gitu. Nah sekarang semua obat glaukoma saya di stop dok. Ada 3 macam obat glaukoma. Simbrinza, Glow Plus, dan apa satu lagi? Timolol. Semua di stop. Tapi sudah bagus. Kalau enggak makin turun dong nanti. Jadi stop semua. Tanpa dia tahu kenapa gitu. Saya mau ngomong ada ini sebabnya ini gitu. Iya, nanti pelan-pelan, Pak. Dokter tuh sudah punya pegangan. Ya. Ya, dia sudah merasa nyaman di situ. Memang niatnya mau menolong orang, tapi Betul. dia tidak mau melepas pegangannya sebelum Ya. dia paham tentang hal terobosan ini. Hmm. Ya, jadi oleh karena itu cari dulu kesempatan untuk bisa masuk bahwa dia butuh pengetahuan ini gitu. Nah, Dia untuk itu kerja pagi sore dok, pagi sore di 2 tempat lagi. ya jangan sama dia, cari susternya. Yang mau dia dengar, cari pasien yang mau dengar, cari saudaranya, cari temennya. Hmm. Kalau ndak bisa masuk ya ndak bisa komunikasi dengan dia. Iya, Dia iya, iya. orang dia pikirannya masih ke timur, Bapak mau ajak ke barat, mana mau dia. Iya, iya, iya. Ya, Iya, iya. pelan-pelan Pak. Jadi ini Hmm. melatih kesabaran Pak Franz lagi. Jadi bertambah kesabarannya sekarang. Gitu. Pak Dokter Ini Cokorda suruh saya sabar. Pak Al ini neken saya cepetan Pak. Ini bonusnya 2 kali lipat katanya. Cepetan dalam tempo berapa hari gitu. 2 kali lipat. Waduh ini. iya, tapi kalau itu bukan karmanya Bapak, Iya, jangan betul. diambil Pak. Nanti lari Iya, dia. Ikannya iya. lari nanti.